Nggak pernah kita dengar di Mesir itu ada lebaran 2 kali. Saudi pun tidak pernah kita dengar lebaran 2 kali. Kalau saya jadi Menteri Agama, umpamanya, saya akan melarang organisasi manapun mengumumkan lebaran yang nggak sama dengan pemerintah. Ya Habibi ya Muhammad. Datanya dari hamba Allah di Kalsel, Kalimantan Selatan, Nusat, ingin bertanya, apakah sah berkorban di hari Arafah? Menurut salah satu organisasi itu adalah sah katanya. Namun menurut organisasi yang lain itu hari sudah 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha. Sedangkan hari itu saya masih puasa Arafah katanya Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita kembali kepada pemahaman para ulama-ulama tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu terjadi hal yang semacam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam udah jelas ya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim tentang kapan itu tanggal 1. Karena kita ketahui, perlu kita ketahui bahwa Hijriyah itu lain dengan Masehi. Tahun Hijriyah itu lain dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi itu menurut matahari, perputaran matahari, dan itu tidak ada khilaf. Sedunia itu 1. Tanggal 1 di Indonesia, ya tanggal 1 di Saudi, tanggal 1 di Amerika, semuanya tanggal 1 Januari, sedunia tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Februari ya seluruhnya tanggal 1 Februari. Maka kalender Masehi itu Januari Februari itu nggak ada perbedaan. Karena mereka pakai perputaran matahari. Tapi kalau Hijriyah itu memakai ru'yatul hilal dengan melihat bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Berkaitan dengan Ramadan. Kapan tanggal 1 Ramadan? Tanggal 1 Ramadan ketika malam 30 Sya'ban. Ini Sya'ban sebelum Ramadan, Sya'ban. Ketika tanggal 30 Sya'ban setelah maghrib terlihat hilal. Hilal itu bulan. Bulan yang masih pertama munculnya itu namanya hilal. Setelah sempurna namanya qamar. Tanggal 30 malam ya, malam 30 Sya'ban habis maghrib terlihat hilal bulan, maka Sya'ban hanya 29 hari. Besok tanggal 1 Ramadan. Kenapa tanggal 1? Karena melihat hilal. Karena bulan Hijriah itu kata Nabi, syahru, bulan itu imma tis'un wa ishrin au salatun, 29 atau 30. Ini bulan Hijriah. Kalau Masehi ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Kalau Hijriah nggak ada, 29 atau 30. Kapan 29, kapan 30? Nabi sudah memutuskan dengan melihat hilal. Jelas gitu loh. Hisab bagaimana Habib? Hisab ulama mempercayai ya, tapi ini pembahasannya untuk umum, bukan untuk per orang. Kalau untuk per orang silahkan Anda berpegangan dengan hisab, monggo. Tapi ketika untuk umum, untuk semuanya, ini dengan melihat. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. 1 Syawal juga gitu, melihat hilal.
fa in ghumma alaikum faqdurulah. Ketika tidak terlihat, karena posisi bulan nggak mungkin terlihat karena ada ilmunya ya, ilmu falak, atau tertutup awan seperti Indonesia ini sering sekarang musim hujan ya, faqdirulah, maka sempurnakan itu 30. Alhamdulillah negara kita memakai asas 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah dengan melihat hilal sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pahami, kembali kepada setiap tempat di mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lain, setiap tempat selama itu masih di dalam, ada mengatakan masafatul qasar 80 kilo, ada mengatakan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari tidak berbeda jauh, maka itu satu tempat. Terlihat, saya ini di Probolinggo, terlihat di umpamanya di Pasuruan, maka Probolinggo ikut karena jaraknya dekat. Tapi kalau berbeda waktu, berbeda tempat, Jawa Timur dengan Kalimantan, itu sudah lain. Artinya setiap tempat melihat sendiri-sendiri, maka bisa berbeda. Bisa berbeda. Awal Ramadan, awal Dzul Syawal, awal Dzul Qa'dah, awal Dzul Hijjah. Setiap pulau itu bisa berbeda. Di sini terlihat bulan, di sana enggak terlihat. Maka di sini 29, di sana 30. Bulan tanggalannya. Tapi kalau sudah pemerintah yang mengatur semuanya, maka semuanya selepas tangan. Pemerintah menjadikan satu negara satu. Kalau pemerintah menetapkan bulan ini, umpamanya bulan Ramadan tahun ini 29, besok 1 Syawal, se-Indonesia harus ikut. Di Probolinggo, di Gresik, Tanjung Kodok, dimanapun ngelihat atau enggak ngelihat, kalau sudah ada yang ngelihat dan diputuskan oleh pemerintah, diterima dan dinyatakan besok 1 Syawal selesai. Tapi kalau pemerintah menyatakan besok masih 30 Dzul Qa'dah, karena mungkin nggak terlihat atau mungkin ada yang lihat tapi nggak diterima oleh pemerintah, karena nggak harus diterima orang yang lihat itu, tidak harus diterima. Pemerintah yang dengan tim isbatnya, sidang isbat itu yang menentukan. Ada yang melihat diterima atau tidak, dia yang menentukan, bukan perorangan, dan tidak ada hubungannya dengan organisasi. Maaf, nggak ada hubungannya dengan organisasi apapun, nggak ada hubungannya. Ini sudah pemerintah, gitu. Maka kita lihat di kota Tarim, tempatnya ulama, tempatnya aulia. Kita lihat di Mesir, tempatnya ulama, tempatnya aulia. Bahkan di Saudi pun tidak pernah kita dengar ada perbedaan. Kelompok ini dengan kelompok ini, organisasi dengan organisasi ini, semuanya diserahkan pemerintah dengan ulamanya masing-masing. Semua pemerintah punya ulama. Hadramut Yaman punya ulama yang dipakai oleh pemerintah. Mesir punya ulama yang dipakai oleh pemerintah Mesir. Saudi punya ulama yang dipakai pemerintah Saudi. Indonesia punya ulama yang dipakai oleh MUI, oleh Menteri Agama. Dan semuanya menyerahkan kepada mereka ulama yang lain, organisasi yang lain.
Maka nggak pernah kita dengar di Hadramut itu ada lebaran 2 kali. Nggak pernah kita dengar di Mesir itu ada lebaran 2 kali. Saudi pun tidak pernah kita dengar lebaran 2 kali. Mereka ikut ulamanya masing, ikut ulama di negara itu, ikut pemerintah masing-masing. Loh, kenapa giliran di Indonesia ini kok selalu ruwet? Karena organisasi punya tim ru'yah sendiri dan menentukan lebarannya sendiri, dan itu menurut saya nggak benar. Itu akan menimbulkan fitnah dan terjadilah fitnah. Coba Menteri Agama punya ulama dan diambil itu di Menteri Agama itu banyak dari organisasi-organisasi agama, ada NU, ada Muhammadiyah, ada ini, ada itu, dimasukkan situ. Loh, kenapa nggak kita serahkan ke mereka? Kenapa ke organisasi menentukan sendiri? Organisasi ini menentukan sendiri. Kenapa? Gitu loh. Nggak percaya Habib. Loh, kenapa nggak percaya? Takut salah Habib. Memang kalau Anda menentukan nggak takut salah? Kesalahan pemerintah jauh lebih baik daripada kesalahan Anda. Kesalahan pemerintah kita disuruh ikut oleh syariat untuk kepada mereka. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Walaupun umpamanya salah, kita nggak salah yang ikut. Tapi kalau Anda salah, yang ikut salah. Karena syariat nggak menyuruh kita ikut organisasi. Syariat nyuruh kita ikut pemerintah. Nah, kalau Anda menganggap pemerintah kemungkinan salah, apa Anda Nabi menganggap diri Anda pasti benar? Apakah Anda juga nggak kemungkinan salah juga? Sama-sama kemungkinan salah. Tapi bukan masalah salah dan benernya, kemungkinan pasti itu ada. Tapi kita disuruh gimana sama syariat? Kita sama Nabi itu disuruh gimana? Maka lihat, pahami, ulama memahami hadis Nabi. Karena itu Lebaran 1 Dzulhijjah udah ditentukan oleh pemerintah bahwa 1 Dzulhijjah jatuh untuk tahun ini hari Jumat. Maka Arafah hari Sabtu, Idul Adha hari Ahad. Tanggal 9 Arafah hari Sabtu, Idul Adha hari Ahad. Ini yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan ru'yah, baik itu ru'yah standarnya nggak sama dengan standar Anda atau organisasi Anda, taruh semua itu. Syariat menyuruh kita ikut. Pemerintah mengadakan, alhamdulillah pemerintah kita sesuai dengan hadis yang sahih dalam bab ini. Sesuai dengan hadis sahih Bukhari. Lihat bulan. Mereka memutuskan 1 Dzulhijjahnya dengan melihat bulan. Tidak terlihat atau yang melihat tidak diterima karena alasan mereka, dan itu hak mereka. Maka selesailah. Gak perlu kita berbeda. Loh, Saudi kan hari Sabtu, Beb. Lah ini kebodohan. Ini kebodohan. Hari Sabtu itu untuk orang yang di Saudi. Untuk Indonesia nggak harus sama Saudi. Karena dengan melihat, kalau Indonesia tidak terlihat, di Saudi terlihat, ya pasti beda. Dan memang harus beda. Karena caranya, standarnya melihat hilal, melihat. Maka orang yang mengatakan, loh Saudi hari Sabtu Lebaran, kita kok hari Ahad? Ini pertanyaan orang yang nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu. Karena standarnya itu melihat, maka di Indonesia melihat, di Saudi melihat.
Indonesia telah menentukan pemerintah yang sah dengan mengadakan ru'ya, menentukan lebaran hari Ahad, 10 Dzulhijjah hari Ahad. Udah hari Ahad. Arafahnya kapan, Beb? Ya tanggal 9-nya, Sabtunya. Selesai. Loh, saya mau menyembelih hari apa? Lo nyembelih itu Idul Adha, bukan Arafah. Hari Ahad, Beb. Ya Ahad. Loh, yang lebaran Sabtu, stop. Gitu loh. Jangan dibikin masalah. Karena itu kalau saya jadi Menteri Agama, umpamanya saya akan melarang organisasi manapun mengumumkan lebaran yang nggak sama dengan pemerintah. Untuk lebaran kapan ataupun Anda puasa atau nggak puasa itu hak Anda. La ikraha fid din. Hak Anda mau puasa, Anda tidak, Anda lebaran hari apapun terserah. Tapi pengumuman mengajak banyak orang ini akan menimbulkan fitnah. Mestinya pemerintah tegas, nggak boleh, supaya nggak timbul lagi permasalahan di masyarakat ini. Kalau sudah semacam ini, pasti ada provokator. Diadulah, dibuat panas lah, dimasukkanlah yang hasut pemerintah, yang nggak senang organisasi ini, nggak senang organisasi ini, ditunggangi supaya umat Islam ini bentrok, nggak selesai. Maaf, saya nggak ada hubungannya sama pemerintah. Saya nggak ada hubungannya. Yang dilakukan pemerintah yang baik saya dukung, yang jelek saya lepas. Saya nggak ada urusan. Salah siapapun salah, baik siapapun baik. Maka jangan dianggap saya ini ini pro itulah. Ini agama Allah. Ini syariat Rasul yang kita pahami dari guru-guru kita. Gak ada hubungannya. Memang kita disuruh semacam ini. Contoh udah jelas. Saudi yang berkiblat ke Saudi akidahnya. Pernah kita dengar Saudi lebaran 2 kali? Nggak ada. Arafah ditentukan hari Sabtu. Arafah hari Jumat. Arafah hari Kamis. Semuanya ikut. Hadramut yang banyak ulama aulia, semuanya Habib Umar. Tidak pernah kita dengar Habib Umar, Habib Salim Asyatiri, Habib Zain bin Semit, Habib Abu Bakar Adni, para aulia, Habib Abdullah Baharun yang megang kuliah syariah. Tidak pernah saya mendengar ada khilaf di mereka atau mereka ngirim tim ru'yah sendiri, nggak percaya sama pemerintah. Nggak ada. Mereka tunggu. Pemerintah mengatakan lebaran, mereka lebaran. Pemerintah mengatakan besok lusa lebaran, mereka besok lusa lebaran. Enak, mudah, masyarakat gampang. Sekarang setiap tahun kita dibuat pusing. Setiap tahun toko ini bicara, organisasi ini bicara. Walaupun saya nggak kepingin jadi Menteri Agama. Kalau saya yang jadi Menteri Agama, saya akan larang. Kalau lebaran hari apa? Bebas. Tapi diumumkan, membuat fitnah, lah. Karena pemerintah udah ngatur. Itu. Mudah-mudahan ya, kita capek ya, banyaknya masalah yang nggak perlu, mestinya nggak jadi masalah ya. Oleh karena itu, nggak usah bingung. Arafah hari Sabtu, puasa. Arafah hari Sabtu, dzikir Arafah hari Sabtu. Dan insyaallah Baun Mustafa akan mengadakan live dzikir Arafah hari Sabtu sore. Silakan Anda ikuti. Idul Adha hari Ahad, 10 Dzulhijjah hari Ahad, kurban setelah sholat Idul Adha hari Ahad. Mudah-mudahan Allah memberkahi Arafah dan Dzulhijjah tahun ini. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga.
Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.